Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf ya, terlambat ya karena ada kendala teknis. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Gimana puasanya sampai hari ini? Udah berapa hari ya kita berarti? 8 ya? 8 atau 9? Assalamualaikum. Makasih ya masih join karena kita terlambat hari ini. Moga-moga nggak mengurangi niat untuk bisa join. Ya. Assalamualaikum. Nah, hari ini sebenarnya ada beberapa yang akan kita bahas ya. Kalaupun mau ada yang tanya, bebas aja mau tanya. Ya, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ratna Yuliarviana. Mungkin ada yang sudah tahu, atau ada yang belum tahu, ya. Atau bagi yang sering ke klinik tapi nggak pernah ketemu saya ya. Siapa yang sudah sering ke klinik? Ya, jadi kita Hayu ada 4 cabang ya. Mungkin Muslimah Hayu sudah pernah ke klinik ya. Jadi kita ada 4 cabang. Ada yang di Ngagel, ada yang di Surabaya Barat, di Jiwo, ada yang di Malang, ada yang di Sidoarjo. Gitu. Jadi masing-masing cabang ada dokternya semua gitu. Jadi mungkin Muslimah Hayu yang lagi tinggalnya di Surabaya Tengah, mungkin biasanya ke Ngagel ya, atau kalau yang di Sidoarjo biasanya ke klinik yang di Sun City. Biasanya sama ini ya, dokternya masing-masing ya. Mungkin buat inget-inget lagi, yang di Ngagel itu ada dokter Desi, ada dokter Wina, ya, ada dokter Zahra juga. Terus kalau yang di Jiwo itu ada dokter Dina sama dokter Nuril. Terus kalau yang di Sidoarjo ada dokter Ainun, ada dokter Riza sama dokter Novi. Terus kalau yang di Malang itu ada dokter Syaimah, ya, ada dokter Najwa juga gitu. Dokter Ratna di mana? Iya, saya nggak di klinik memang. Jadi kalau saya namanya dokter Ratna. Kebetulan saya adalah ownernya dari Hayu Syar'i Skin Clinic. Jadi saya dari pusat, jadi yang di manajemen. Jadi makanya Muslimah Hayu mungkin kalau di klinik nggak ketemu saya, ya ketemunya di sini gitu. Makanya bebas aja mau tanya-tanya tentang Hayu, nggak cuma tentang treatment ya. Mungkin tanya tentang Hayu itu klinik kayak gimana sih, atau syar'inya atau perawatan yang syar'i itu kayak apa gitu, silakan tanya aja gitu. Biasanya kalau saya ngurusi tentang training center, terus tentang R&D, jadi semua produk dan treatment, terus juga tentang kontrol pelayanan. Oleh karena itu mungkin Muslimah Hayu suatu saat ada saran atau komplain ya ke Hayu gitu. Nah, itu kita yang melihat siapa yang komplain, terus apa yang dikomplainkan, kita akan analisa dan kita bahas dan kita perbaiki lagi semua yang komplain
satu demi satu itu kita tahu gitu, dan kita bahas, kita perbaiki lagi secara manajemen, terus secara pelayanan. Pokoknya Hayu itu dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, pengennya kita itu memberikan pelayanan yang terbaik untuk para customer ya. Kalau bisa sih zero complaint. Oleh karena itu saya mewakili manajemen cukup berterima kasih sekali atas saran yang diberikan oleh para muslimah Hayu gitu. Karena itulah yang membuat kita tahu sebenarnya kita tuh kurangnya di mana sih gitu kan. Kita perbaikannya itu apa gitu. Itu memang dari muslimah Hayu semua, dan kita lakukan, kita perbaiki, kita kembalikan lagi ya untuk muslimah Hayu gitu. Semoga Hayu bisa memberikan pelayanan yang terbaik, nggak cuma pelayanan secara services, tetapi juga produk dan treatment yang memang bisa memperbaiki problem di kulitnya gitu. Nah, memang Hayu itu di sini nggak ada perawatan pembentukan wajah gitu, nggak ada. Jadi mungkin yang lagi booming itu pembentukan wajah seperti botox, filler, benang gitu. Di sini nggak ada gitu ya. Jadi kita melihatnya ya perawatan yang lebih ke perbaikan terhadap pigmentasi ya, seperti flek, bekas hitam, bekas jerawat kayak gitu, atau untuk kasus-kasus jerawat. Oleh karena itu 2 kasus terbesar inilah yang selama 3 tahun ini kita kita rawat ya, dan memang dalam 3 tahun ini sudah ribuan kasus pigmentasi dan jerawat yang sudah kita tangani, dan alhamdulillah juga banyak yang memberikan hasil yang cukup bagus gitu. Tetapi memang kita bukan instan ya, maksudnya ini pasti sembuh, ini pasti cepat hilang, yang enggak seperti itu. Jadi kita para dokternya Hayu itu lebih ke memberitahu bahwa problem kulit apa sih yang dialami oleh masing-masing pasien gitu. Contohnya jerawat, masing-masing dokter nanti akan memberitahu ini jerawatnya yang modelnya kayak gimana sih, dan angka keberhasilannya itu seberapa besar, dan hal-hal apa saja yang bisa mempercepat sembuhnya, dan hal-hal apa saja yang bisa memperlama sembuhnya. Nah itu, jadi hasil kita kembalikan kepada pasien lagi, tetapi dokter yang memberitahu. Jadi contohnya rutin treatment, rutin menggunakan krim, atau ada lifestyle seperti atur pola makan yang apa gitu. Nah, atur lifestyle cuci mukanya harus seperti apa gitu. Itu. Nah, sedangkan hal-hal seperti itu kan yang setiap hari dilakukan oleh pasien sendiri. Semakin sesuai anjuran dokter, semakin cepat angka kesembuhannya gitu. Nah, seperti halnya kasus pigmentasi atau flek, kita juga enggak memberikan janji seperti flek yang bentuknya melebar ya, kayak pulau atau kita sebut dengan melasma. Kita nggak pernah menyebutkan bahwa oh itu pasti hilang di sini gitu, enggak. Tetapi kita kembalikan lagi bahwa oh itu fleknya jenisnya apa sih, terus angka keberhasilannya seperti apa. Dengan kita melihat histori dari perjalanan fleknya, terus apa saja yang membuat flek itu semakin mengecil, apa saja yang membuat flek itu semakin melebar gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang akan dijelaskan oleh dokter. Semakin kita mengikuti arahan dokter, semakin bagus hasilnya, tetapi dan juga sebaliknya gitu. Nah, contohnya kalau flek sendiri, nanti pada waktu konsultasi dokter juga akan menjelaskan hal-hal apa saja yang mempengaruhi dan apakah bisa hilang atau enggak. Itu masing-masing flek berbeda. Yang penting bagaimana caranya kita bisa tampil prima meskipun flek itu enggak 100% hilang gitu ya. Karena flek itu cukup rumit, cukup complicated, dan faktor penyebabnya juga ada yang bisa dikendalikan,
ada juga yang enggak. Nah, oleh karena itu kita mewakili pelayanan medis atau mewakili dari para dokter Hayu, kita berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dengan ilmu yang ter-up to date untuk para pasien gitu. Sehingga kita sangat istilahnya kontrol kita terhadap knowledge dan pelayanan untuk pasien itu cukup tinggi ya. Jadi kita ada meeting rutin dengan para dokter dengan membahas kasus-kasus apa saja yang lebih parah atau agak parah, atau kita juga membahas tentang ilmu-ilmu yang up to date dari dalam maupun luar negeri. Terus kontrol juga kita selalu lakukan. Oleh karena itu di Hayu itu tiap beberapa bulan selalu ada ujian ini ya, kompetensi untuk para karyawan dan staf. Jadi agar kita selalu memberikan yang terbaik, edukasi yang terbaik dan solusi yang terbaik untuk para muslimah Hayu gitu. Jadi itulah tanggung jawab kita. Kita nggak boleh sembarangan memberikan solusi kepada pasien, harus berdasarkan ilmu-ilmu kedokteran dan harus bisa memberikan yang terbaik untuk pasien kita, yang pastinya kalau halal itu saya rasa sebagai dokter muslim itu kewajiban gitu. Jadi itu bukan sebuah pilihan lagi, tapi itu sebuah kewajiban bagi kita untuk memberikan produk-produk dan bahan yang halal kepada pasien gitu. Nah, yang harus kita usahakan itu adalah yang baik gitu. Jadi bahan-bahan treatment maupun produk yang aman untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Itu yang selalu kita usahakan. Kita lakukan uji coba hampir setiap hari dan riset juga hampir setiap hari untuk memberikan yang terbaik untuk para muslimah Hayu. Semoga kita bisa menjalankan amanah ini ya. Oke, muslimah Hayu, kalau mau tanya-tanya boleh. Selain tentang treatment boleh. Jadi kalaupun tentang treatment yang syar'i itu kayak gimana boleh, yang masih ragu-ragu boleh, nggak apa-apa. Nah, ini ada lagi yang mau saya jelaskan, yaitu pastinya hal yang ditunggu-tunggu setiap bulannya gitu ya. Jadi bagi yang terbiasa treatment di Hayu maupun rutin beli produk di Hayu, ini pasti yang ditunggu-tunggu, yaitu promo ya. Dan promo kita biasanya tiap bulan itu bervariasi sih, cukup bervariasi, termasuk bulan ini. Jadi apa saja promonya di bulan Mei ini, kita pertama untuk produk home treatment itu tetap ada diskon 10%. Sudah tahu kan produk home treatment? Jadi produk home treatment itu adalah serangkaian produk yang di dalamnya itu seperti facial gitu. Jadi seperti facial di rumah yang dilakukan oleh kita sendiri di rumah, sehingga kita nggak perlu keluar rumah untuk melakukan treatment, dan kita juga nggak perlu bersentuhan dengan orang lain karena kita harus menjaga jarak ya, social distancing. Nah, bagi yang belum tahu mungkin saya tunjukin dulu ya. Tunjukin dulu paket home treatment itu seperti apa. Ini salah satunya. Jadi ada 3 macam. Ada yang Shiny Gold treatment package, terus ada yang Ultimate Glow treatment package, sama yang Beauty Blue, pink, yellow, and green treatment package. Nah, jadi ada 3. Ini semuanya masih diskon 10% di bulan Mei. Jadi kalau yang Shiny Gold ini yang bahan-bahannya itu gold, jadi dia bagus, cerah, anti aging juga gitu ya. Jadi di sini juga lengkap. Ada free hand sanitizer, terus spons, spatula, terus ada cleanser, toner, ada scrub, ada serum, ada masker. Jadi seperti kita melakukan facial di Hayu. Siapa yang kangen pingin facial di Hayu ya?
gitu. Sedangkan kalau yang Ultimate Glow ini untuk lebih ke mencerahkan juga sama. Oh ya, yang tadi ini harganya 195.000 diskon 10%. Kalau ini 160.000 diskon 10% juga. Nah, buat yang masih remaja gitu, pakai yang ini 59.000 diskon 10% gitu. Ini juga lengkap juga kok. Ada hand sanitizer juga, terus milk cleanser, toner, scrub, terus serum, masker, itu juga lengkap semua di sini. Ini diskon 10%. Nah, terus untuk member ya, untuk member bulan Mei juga ada diskon 10% juga untuk pembelian produk gitu. Jadi siapa yang produknya habis mau beli itu dapat diskon 10% bagi yang member. Jadi selama ini kita nggak pernah ya, maksudnya sebelum pandemi ini produk nggak pernah diskon 10%, paling mentok 5% kalau member ya. Jadi kali ini kita member diskon 10%. Terus ada lagi promo yang lagi ultah, lagi ulang tahun bulan ini itu diskon 25%. Nah, lumayan gede banget ya. Jadi diskon 25% bagi yang berulang tahun bulan Mei. Nah, terus ada lagi promo lagi, yaitu untuk nominal pembelian 200.000 ke atas itu dapat free hand sanitizer gitu. Sedangkan kalau pembelian 400.000 ke atas itu dapat free hand sanitizer dan masker. Maskernya itu kita dari Sritex ya. Ada yang sudah tahu masker Sritex? Nah, masker Sritex itu saya rasa di medsos sudah mulai banyak ya. Sudah mulai banyak yang menjual Sritex juga. Cuman kalau kita free ya, kita nggak menjual, kita free untuk pembelian 400.000 ke atas itu. Nah, apa kelebihannya? Jadi maskernya itu kayak gini ya. Mungkin sudah tahu ya masker Sritex. Kayak gini maskernya. Nah, kelebihannya apa? Jadi kelebihannya dia itu antimikrobial dan anti air. Jadi ini kalau kena air enggak bisa tembus. Nah, itu sangat membantu kita untuk anti dropletnya, karena penularan dari corona sendiri kan melalui droplet. Jadi kita pakai masker yang anti droplet juga, itu sangat membantu gitu, dan itu free dari harga. Oke, mungkin ada pertanyaan, coba saya lihat dulu ya. Dari Mbak Siska Dwi ya, untuk saya sudah pakai Hayu udah seminggu pakainya, krim CT, NC1, toner, sabun, suncare. Kira-kira baru hilang bekas dan fleknya butuh waktu berapa lama? Oh, berarti seminggu ya. Hilang bekas dan flek. Jadi ini ada bekas jerawat ya, ada bekas jerawat dan fleknya. Ya pakai CT. Jadi ada histori jerawatnya ya, sama untuk bekas. Masih pakai seminggu. Nah, jadi memang kalau untuk bekas jerawat maupun flek itu pasti butuh waktu ya. Jadi untuk masalah pigmentasi sebenarnya yang paling cepat itu dengan laser. Laser itu pun ya pastinya enggak sekali ya, paling enggak 2-3 kali atau bahkan lebih ya. Nah, sedangkan kalau kita nggak bisa treatment, memang yang kita lakukan yaitu menggunakan krim, salah satunya dengan pakai NC1 itu untuk menghilangkan hitam dan bekas dan flek ya. Nah, itu sangat membantu. Cuman memang juga nggak bisa instan juga sih. Jadi dia butuh waktu. Terutama NC1 ini sebenarnya dia fungsinya banyak ya. Kalau CT itu lebih ke jerawat. Jadi dia lebih ke menyembuhkan jerawatnya, anti peradangan kayak gitu. Dipakai malam hari ya. Sedangkan NC1 itu
dia lebih ke perbaikan struktur kulit dan juga pigmentasi gitu. Jadi menggunakan NC1 paling enggak dia membutuhkan waktu agar kulit itu menjadi sehat dulu gitu. Jadi ada dia fungsi untuk mengangkat sel kulit mati. Nah, sel kulit mati ini kalau terangkat, maka efeknya pertama penumpukan sel kulit mati di pori-pori akan menjadi minimal, sehingga juga mengurangi resiko jerawat. Terus yang kedua, dengan sel kulit mati terangkat, otomatis kulit juga menjadi cerah. Dan apabila ada flek-flek yang dia menempel di sel-sel kulit bagian atas, dia juga akan lepas. Nah, itu juga bisa mengurangi flek atau bekas yang di bagian permukaannya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia ada efek untuk perangsangan kolagennya NC1. Sehingga bila rutin pakainya, maka lama-lama kulitnya akan terasa lebih cerah, kenceng, terus juga pori-porinya juga lebih mengecil, tekstur kulitnya juga halus. Terus selain itu ada juga dia fungsi untuk perbaikan pigmentasinya. Jadi ya itu untuk bekas jerawat yang hitam maupun untuk flek ya. Tetapi fleknya ya perlu kita lihat dulu. Fleknya jenisnya seperti apa? Apakah flek yang lebih dominan di permukaan atau dia kombinasi juga ada yang di lapisan dalam. Nah, yaitu jadi sehingga prognosis ataupun seberapa lamanya dia bisa mengurangi fleknya itu tergantung dari jenis fleknya seperti apa gitu. Tetapi memang NC1 adalah krim yang untuk mengurangi bekas hitam dan flek. Pakai aja terus, dipakai terus. Nanti kalaupun ada yang masih ditanyakan lagi, paling nggak sebulan pakai itu dirutinkan dulu. Nanti bulan depan bisa konsultasi lagi dengan dokter dan memberitahu perkembangan yang terjadi di kulitnya, di bekas dan fleknya. Tetapi memang nggak instan ya, karena dia nggak cuma perbaikan pigmentasi, tapi seluruh struktur kulitnya juga diperbaiki. Gitu. Nanti kalau klinik kita sudah buka kembali dan flek atau bekasnya masih ada, nanti bisa di-combine dengan treatment laser. Oke, ada yang pasiennya Dr. Najwa ya, Mbak Lila. Dari Mbak Nuril Imroati, namanya kayak Dr. Nuril. Pemakaian eye cream sebenarnya perlu nggak sih dok? Ya perlu. Pemakaian eye cream perlu karena apa? Istilahnya proses aging itu pasti terjadi seluruh kulit kita ya, entah kulit pipi, dahi, sekitar mata, hidung tuh semuanya sama menjalani proses aging juga gitu. Sedangkan bila kita menggunakan produk ataupun treatment, ada yang nggak boleh dipakai di sekitar mata. Jadi contohnya nih krim-krim yang agresif malahan ya. Jadi krim alum contohnya yang dia ada efek pengelupasan karena memang harus berfungsi sebagai membersihkan sel kulit mati. Ataupun peeling ya, peeling wajah itu juga kan nggak boleh di sekitar mata, sudut hidung, nggak boleh dioles sama sekitar mulut karena daerah-daerah ini lebih sensitif gitu. Jadi harus pakai produk lain yang aman untuk kulit yang lebih sensitif tersebut gitu. Nah, kalaupun kita nggak pakai eye cream, pasti nanti jadi kayak jomplang gitu, yang kulit pipinya bagus karena pakai krim ataupun treatment gitu ya, sedangkan area matanya nggak diapa-apain. Dan nanti akhirnya akan terbentuk yang pipinya itu cerah, segar, yang sekitar mata jadi kusam gitu. Ya harus sih seharusnya eye cream. Jadi di dalam eye cream itu juga sebenarnya masing-masing produk punya fungsi yang macam-macam sih. Ada yang lebih fokus ke mencerahkan, ada yang lebih fokus ke anti kerutan kayak gitu, macam-macam. Kalau bisa sih dua-duanya. Jadi ya mencerahkan, ya anti kerutan juga. Oleh karena itu, ketika treatment di klinik pun seharusnya juga ya combine gitu ya. Jadi selain peeling wajah, samanya Muslimah Hayu sering
treatment di Hayu sering peeling, contohnya peeling good peel atau glycolic acid peel atau mungkin acne peel, organic peel kayak gitu, combine aja dengan eye peel juga gitu. Karena kita harus perbaikan seluruh wajah kita gitu. Kalau enggak nanti akan beda. Jadi ya tetap pakai eye cream. Nah, eye cream pun juga itu pasti bahannya nggak agresif gitu, sehingga dia responnya lebih lama. Jadi kalaupun krim wajah mungkin seminggu 2 minggu sudah ada kelihatan efeknya, kalau mata mungkin lebih lama, bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru dia terlihat ada perbaikan. Karena memang nggak boleh agresif, karena di situ adalah area yang sensitif gitu ya, termasuk peeling mata mungkin. Jadi semuanya ada yang di klinik peeling mata, dok saya peeling mata sekali kok kayaknya nggak ada efek apa-apa sih gitu. Iya memang nggak kayak peeling wajah, karena kita nggak boleh memberi bahan-bahan yang agresif. Oleh karena itu peeling mata harus rutin gitu. Jadi paling nggak dilakukan tiap bulan lah, tiap bulan, dan butuh jangka waktu untuk hasil yang bagus gitu. Oke. Ya. Oh, oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Leshux. Agak susah ya. Leshux de Cicu ya. Dok mau nanya, apa kalau pakai krim krim dari Hayu ya bisa membuat ketergantungan? Insya Allah enggak sih. Yaitu tadi seperti yang awal saya jelaskan bahwa Hayu itu sangat berkomitmen, nggak cuman halal kita ya, tapi harus toyib, harus aman untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Itu komitmen kita dari Hayu dan juga diwakili oleh dokter-dokter yang ada di klinik. Jadi kita memang harus benar-benar menerapkan ilmu kedokterannya gitu. Jadi seumpamanya ada krim yang boleh dipakai dalam jangka waktu lama, itu dokter akan memberitahu. Ada juga krim-krim yang enggak bisa ibu ini, pemakaian krimnya harus sesuai dengan saran dokter, harus di bawah pengawasan dokter, sehingga dokter yang akan memberitahu kapan ini harus rutin, kapan ini harus dijarangkan, kapan ini sudah nggak dipakai lagi atau diganti dengan krim yang lain gitu. Oleh karena itu untuk pemakaian krim di Hayu memang harus ketemu ya dengan dokter, konsultasi, kalaupun sekarang bisa online ya di masing-masing nomor WA, karena kita harus benar-benar ngontrol agar sesuai dengan teori-teori kedokteran itu tadi. Jadi membuat angka ketergantungan itu tidak terjadi gitu. Nah makanya pasien harus patuh juga. Terus kita juga membuat sistem juga untuk penggunaan krim-krim, harus konsultasi dengan dokter, nggak bisa beli langsung, kecuali krim-krim yang sejenis skincare biasa seperti sabun, toner kayak gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau krim pagi, krim malam memang harus konsultasi dengan dokter. Nah itu fungsinya gitu. Jadi insya Allah aman. Oleh karena itu kita dari Hayu sendiri nggak bisa kalau hanya dengan krim saja. Para dokter pasti akan menyarankan combine dengan treatment. Karena apa? Karena treatment itu juga membantu memperbaiki struktur kulit dan memperbaiki problem kulitnya. Sehingga krimnya nggak perlu yang agresif banget karena sudah dibantu sama treatment. Sehingga lama-lama krim ini akan ringan, yang dipakai ringan karena sudah bagus dibantu sama treatmentnya gitu. Jadi kayak saya sendiri kayak gini, krim malam pun paling seminggu sekali ya. Selebihnya lebih ke moisturizer, serum kayak gitu aja sih. Jadi kita nggak ketergantungan. Tuh. Oke, dan itu termasuk tanggung jawab saya juga sebagai yang mewakili R&D juga di sini, bagaimana caranya kita memberikan krim-krim yang aman dan tidak membuat ketergantungan, dan pastinya kita juga menguatkan edukasi ke pasien tentang bagaimana cara pemakaian produknya. Oke.
Oh, oh ini tadi dari Mbak Siska ya, fleknya kecil-kecil, nggak terlalu melebar. Jadi pigmentasi yang kecil-kecil juga ada beberapa jenis ya, bisa itu freckle, em, bisa juga itu keratosis juga bisa. Kalau dia kecil-kecil tapi agak nonjol mungkin itu keratosis. Kalau keratosis nggak bisa dengan murni krim ya, harus dengan treatment. Tapi kalau freckle, kalau hanya dengan krem itu paling enggak dia bisa membantu sekitar 60% gitu. Dan ingat kalau freckle, jadi freckle itu mungkin bisa googling ya, bisa googling freckle itu kayak gimana. Kalau bener ya ini, jadi bentuknya kecil-kecil. Freckle itu pigmentasinya lebih ke permukaan, jadi ke epidermis. Dan dia itu sebenarnya kalau di treatment, kalau kita bisa treatment menggunakan laser di klinik itu bagus banget, hasilnya mungkin bisa sampai 80% mengurangi. Kalau dengan krim mungkin bisa sekitar 50-60% mengurangi ya. Tetapi memang kita harus lihat faktor pencetusnya apa yang masih aktif. Contohnya apakah masih setiap hari terpapar sinar matahari, ataukah ada hormonal seperti penggunaan kontrasepsi hormonal, itu juga faktor pencetus yang setiap hari. Oleh karena itu biasanya nggak bisa benar-benar maksimal bila ada faktor pencetusnya itu. Dan freckle itu relapse-nya itu cukup tinggi. Jadi ketika kita dikurangi ya, sudah samar banget, terus kita ada paparan, semuanya harus keluar panas-panas sejam kayak gitu, dia cepat muncul lagi. Nah oleh karena itu itulah, jadi kita kembalikan lagi ke pasien, diagnosanya apa, terus sifatnya dari masing-masing flek itu seperti apa. Nah, itulah yang akan kita edukasikan ke pasien, sehingga pasien itu bisa ngira-ngira sendiri, oh oke, ketika aku panasan flekku akan muncul lagi gitu. Terus gimana caranya biar dia bisa reda lagi? Biasanya dokter akan menyarankan rutin lagi pakai krimnya ataupun treatment di klinik, nanti kita akan kurangi lagi gitu. Dan pastinya faktor lain yang sangat mempengaruhi adalah stres. Nah itu stres. Stres itu juga ada yang kita sadari, ada juga yang enggak gitu. Jadi contohnya kita merasa enggak terlalu stres, tapi padahal kita kepikiran tentang sesuatu gitu. Itu juga hal yang bisa memunculkan flek lagi. Atau memang kita ya sadar kalau kita itu stres, itu juga hal yang sangat bisa memunculkan gitu. Oleh karena itu dok, sebenarnya flek itu bisa hilang nggak sih? Sebenarnya gini, jadi kalau dalam teori ya ada faktor genetik ya, ada faktor genetik. Genetik itu mungkin dari histori, pada waktu anamnesa kita tanyakan orang tua ada nggak yang punya flek juga gitu. Mungkin saudara perempuan juga ada yang punya flek juga. Itu kita menggali histori, menggali genetiknya ada apa enggak. Nah genetik ini bisa keluar bila didukung oleh faktor lingkungan gitu. Jadi faktor lingkungan, contohnya paparan sinar matahari kayak gitu, dan radikal bebas yang lain ya, ataupun sehingga bila dia lingkungannya menstimulasi munculnya dari flek ini juga akan menjadi fenotip, akhirnya terlihatlah flek ini terlihat gitu. Nah fungsinya dokter itu yang memperbaiki fenotipnya itu dengan lingkungannya yang dia kondisikan. Contohnya ibu setiap hari pakai krim perawatan ya gitu, ataupun rutin treatment tiap bulan. Terus jangan lupa setiap hari pakai sunblock, terus kurangi paparan sinar matahari, atur pola stresnya, atur pola makan yang sehat kayak gitu. Jadi lingkungannya yang dimanipulasi, sedangkan gennya nggak bisa gitu. Kita nggak bisa merubah gen sudah ada. Jadi ketika dia yang muncul di sini, nah inilah kita manipulasi gitu, sehingga dia nggak jadi muncul. Tetapi bila kita kendor ya, flek itu nggak bisa dia stop, nggak pakai sunblock nggak bisa gitu, harus setiap hari selamanya mungkin. Nah karena faktornya selalu ada, ketika dia kendor ya dia muncul lagi
kadang dok ini flek saya kemarin sudah samar, sekarang kok muncul lagi ya dok ya, apa nggak mempan krimnya, apa nggak mempan treatmentnya gitu. Bukan seperti itu, karena kita nggak merubah genetiknya, selnya tetap ada di situ, kita nggak ngambil selnya, nggak mengganti selnya dengan sel yang lain, nggak, jadi tetap pola genetiknya. Oleh karena itu, yaitu tadi faktor lingkungan. Ada juga yang begini kasusnya, jadi genetik dia nggak punya gitu, tetapi faktor lingkungan yang membuat terjadi mutasi genetik sehingga menjadi bakat untuk muncul flek, itu namanya epigenetik. Jadi nggak sesuai dengan gennya, tapi faktor lingkungannya ialah yang membuat dia bisa punya flek juga gitu. Nah itu hanya sama sebenarnya faktor pencetusnya ya, paparan sinar matahari, terus radikal bebas yang lain, hormonal ya, faktor hormonal dari dalam itu juga sangat mempengaruhi. Oleh karena itu kita nggak pernah menjanjikan hilang kapan, enggak, tapi bagaimana cara mengurangi flek dan menstabilkan agar dia minim terus gitu ya. Oke, saya juga punya flek ya, saya punya flek dan saya juga punya faktor pencetus yang terus menerus, yaitu hormonal, kontrasepsi hormonal, karena saya nggak bisa pakai yang lain. Tetapi gimana caranya flek itu samar banget gitu, atau malah nggak kelihatan? Yaitu tadi caranya, kita nggak perlu khawatir, nggak perlu worry, yang penting kita teratur menggunakan krim perawatan gitu ya, sesuai dengan saran dokter, terus rutin treatment ya, terus ya itu tadi atur stres, karena stres itu sangat berpengaruh ya. Oke. Oke. Ini dari Mbak Lila ya, Mbak Lila Syahdana. Jerawatan, minum doxycycline ya, antibiotik setiap hari, minum 2 kali sehari. Apa ada efeknya dok? Soalnya saya masih tetap minum obatnya karena jerawatnya muncul. Oke, jadi jerawat yang dia itu cenderung ke parah ya, dan kurang responnya terhadap krim maupun treatment, ya memang kita harus kasih ke antibiotik minum ya, atau oral, karena memang harus dibantu lebih kuat lagi gitu, sembari kita mengetahui faktor-faktor pencetus basicnya itu apa gitu. Apakah pola makannya sudah diatur, stresnya kayak gimana, cuci mukanya kayak gimana, terus penggunaan krimnya gimana, apakah sudah teratur apa enggak. Nah itu saya faktor-faktor itu. Kalau makanan, kurangi yang glycemic indexnya tinggi, jadi yang manis-manis, karbohidrat itu kurangi, karena memang secara penelitian itu sudah terbukti untuk orang-orang yang memang bakat jerawatan itu menstimulasi jerawat. Terus kurangi juga yang dairy product yang mengandung susu itu juga dikurangi juga, dan produk turunannya termasuk coklat kayak gitu. Ada beberapa orang yang sangat sensitif sebenarnya itu dari glycemic indexnya, bukan dari coklatnya gitu. Jadi apakah makanannya sudah diatur? Nah, kalaupun memang kurang, harus pakai antibiotik minum juga. Nah, kalau di dermatologi sendiri, penggunaan antibiotik minum untuk jerawat itu memang lama gitu. Jadi paling enggak kalau responnya belum benar-benar signifikan, itu paling enggak 3 bulanan pakainya. Itu memang seperti itu protokolnya gitu. Oleh karena itu biasanya kita dokter ngasih 2 minggu ya, terus disuruh kontrol lagi apakah obat itu lanjut apa enggak gitu, dilihat dari perkembangannya. Kalau memang masih butuh, ya dilanjutkan lagi, dikasih resep lagi, biasanya seperti itu. Nah itu nanti bisa konsultasi dengan dokter Najwa, bisa lagi bagaimana dok ini samanya mau habis, apakah masih lanjut apa enggak, dilihat dari kulitnya ya, jerawatnya sudah progresnya kayak gimana, ataupun
Kalau yang Malang itu bisa konsultasi dengan Dokter Wina. Kalau secara onlinenya bisa Dokter Najwa, boleh langsung kalau punya nomornya, ataupun kalau secara online dengan Dokter Wina itu juga bisa. Nanti ditanyakan, tapi 3 bulan nggak masalah. Memang seperti itu protokolnya, gitu. Dan yang pasti krimnya harus lengkap ya, ada totalnya, ada krim seluruh wajahnya. Terus kalaupun nanti kita sudah buka kliniknya, rutin treatment, kalau bisa kombinasi treatment gitu. Jadi ya peeling, ya laser untuk jerawat, karena semakin masing-masing dari treatment itu punya keunggulan sendiri-sendiri. Jadi kalau kita combine-kan hasilnya lebih cepat gitu. Oke, dokter, kapan Hayu buka lagi? Semoga coronanya cepat hilang ya, cepat berlalu sehingga keadaan menjadi normal lagi dan kita bisa buka lagi, kita bisa ketemu lagi, kita bisa treatment lagi gitu ya. Oke, dari Mbak Hanida tentang kantung mata. Nah, kantung mata ini saya juga punya kantung mata. Oke, kita bahas kantung mata. Nah, kantung mata itu pastinya kita harus menyamakan persepsi. Jadi kantung mata itu yang nonjol, gitu ya, yang nonjol di bawah mata itu bukan hitam ya, bukan dark circle eye ya. Jadi karena itu 2 kasus yang berbeda. Jadi kantung mata adalah yang nonjol. Nah, yang nonjol di bawah mata itu kita harus benar dulu diagnosanya, apakah itu memang benar kantung mata ataukah penonjolan otot gitu, atau secara medisnya hipertrofi muscularis orbicularis oculi. Jadi seumpamanya lihat orang-orang Korea, orang-orang Jepang atau Korea itu, mereka kalau senyum itu kayak nonjol gitu ya. Nah, itu bukan kantung mata, itu ototnya. Ketika dia senyum, kontraksi, ototnya berkontraksi sehingga nonjol. Nah, kalau itu bukan kantung mata. Tapi kalau kantung mata adalah kita senyum, kita nggak senyum, itu tetap ada. Dan semakin tua biasanya semakin gede. Nah, kantung mata itu dari lemak. Jadi ada bantalan lemak di bawah mata kita dan itu genetik. Dan itu memang kalau untuk treatmentnya, kalau secara estetik itu kurang perfect ya. Jadi kalau mau perfect benar-benar hilang kantung mata ya operasi gitu. Tapi kalau secara estetik mungkin dengan injeksi lipo itu nggak terlalu signifikan hasilnya. Jadi apa yang terjadi dengan kantung mata? Kantung mata dalamnya namanya ini lemak ya. Kalaupun kita masih muda, di atasnya itu kan masih ada ototnya, dan di atas otot itu ada kulitnya. Kalau kita masih muda, ototnya masih kenceng, kulitnya masih kenceng, dan juga mungkin lemaknya nggak terlalu gede sehingga nggak terlalu kelihatan, masih samar gitu. Nah, di saat itulah mungkin hal-hal treatment ringan yang bisa kita lakukan, mungkin bisa RF mata. Jadi RF mata memang hasilnya nggak instan, tapi dia untuk jangka panjang membantu agar ototnya itu, kulitnya itu kenceng gitu. Jadi rutin, bagi yang punya bakat genetik kantung mata, rutin aja pakai RF mata karena itu memperlama kendurnya dari kulit di bawah mata. Nah, ketika dia semakin tua, maka kulitnya akan kendur, ototnya juga kendur juga, lemaknya juga tambah gede ya. Sehingga kalau masih muda itu istilahnya kalau orang pakai stagen gitu ya, masih kenceng gitu. Sedangkan kalau udah tua udah stagennya dilepas jadi gitu kan. Jadi gede gitu kan. Nah, jadi sudah terkadung kulitnya itu melebar, ototnya udah kendur juga, terus lemaknya gede, jadi semakin dominan terlihat. Nah, kalau kayak gitu biasanya sudah ada kelebihan kulit dan ototnya. Kalaupun pakai estetik injeksi lipo kayak gitu kurang signifikan ya. Untuk orang-orang yang pengen benar-benar menghilangkan atau kantung matanya dikurangi secara signifikan ya operasi, karena dia harus ngurangin kulitnya juga
gitu, selain ngambil lemaknya. Kita nggak ada sih. Tapi ya itu yang bisa kita lakukan di Hayu, yaitu masih muda, rutin RF gitu. Paling nggak RF sebulan sekali, seluruh wajah dan sekitar mata. Karena hasilnya akan kita lihat beberapa tahun kemudian. Yang seharusnya kendur, kantong matanya gede, jadi nggak terlalu gede gitu. Dok, samanya tanya, dok, kita sebenarnya treatment itu mulai umur berapa sih? 20-an. 20-an mulai treatment. Nanti dokter pasti akan mengatur treatmentnya sesuai dengan kebutuhannya gitu. Jadi 20-an udah mulai treatment, karena di situ juga secara genetik sudah masuk ke aging tahap 1. Jadi di mana kualitas dari sel-sel itu di atas umur 2 bulan itu sudah mulai menurun. Nah, disitulah kita harus mulai melakukan treatment. Jangan sampai terlambat, jangan sampai umur 30-an atau 40-an itu kualitas sel-selnya sudah turun banget. Kita untuk mengangkat, memperbaikinya agak susah, bahkan mungkin treatment-treatment yang mahal-mahal kayak gitu jadinya. Jadi mulai dari awal. Oke, semoga bisa menjawab. Dari Mbak Priliau Walia ya, dokter mau tanya, untuk akne ampul pakainya hanya di bagian jerawat untuk seluruh wajah ya dok? Nah, pakai seluruh wajah aja, karena dia selain berfungsi mengurangi peradangan, juga mengurangi produksi minyak gitu. Biasanya kalau jerawat biasanya berminyak juga ya. Nah, itu pakai seluruh wajah, nggak apa-apa. Dari Mbak Puja Audria, dok, cara menghilangkan bekas merah karena luka akibat kulit yang mengelupas dengan apa ya dok? Oh, jadi ini merahnya karena setelah ngelupas ya kulitnya. Biasanya merah setelah ngelupas itu adalah respon dari post inflamasi karena lukanya itu tadi. Jadi ada peredaran pembuluh darah di mana kulit diharapkan untuk cepat recovery-nya agar lukanya itu nutup. Kalau cepat menghilangkan, saya rasa itu adalah respon yang natural terjadi ya. Jadi respon yang natural terjadi, saya rasa sih kita cuma bisa menunggu. Biasanya setelah merah itu ada problem lain yang mengikuti, yaitu hitam. Jadi setelah merah nanti jadi hitam, biasanya seperti itu. Kalau luka terkelupas, awalnya merah dulu, terus dalam beberapa hari dia menjadi hitam. Biasanya dalam waktu dia masih merah itu nggak kita apa-apain, mungkin hanya kita kasih krim anti iritasi aja. Jadi agar penyembuhannya itu bisa cepat aja gitu. Tapi untuk ngilangin merahnya enggak, karena itu respon yang normal. Jadi paling pakai anti iritasi aja. Kalau di Hayu ada BC ya, krim BC. Terus beberapa hari kemudian biasanya dia jadi hitam. Nah, ketika dia sudah menjadi hitam, kulitnya sudah menjadi stabil, nah barulah itu kita kasih treatment atau krim yang untuk menghilangkan bekasnya yang hitam. Ini seperti itu. Jenis laser apa untuk flek? Banyak macamnya. Kalau di Hayu sendiri ada beberapa macam laser yang kita paskan dengan diagnosanya gitu. Dan ada beberapa parameter laser juga yang dimana kita harus paskan dengan problemnya. Karena masing-masing problem flek itu lasernya beda-beda. Gitu ya. Jadi nanti konsultasi dengan dokter aja, nanti dokternya yang akan memilihkan. Oke. Ini mungkin saya nggak lama ya. Di sini kita akan akhiri, tapi saya akan menjawab 2 pertanyaan lagi. Mohon maaf, yang lainnya mungkin kita bisa lanjut minggu depan lagi. Ini dari Mbak Dwi Fajar ya. Pakai LC nggak ada masalah, bagus, tapi 2 bulan ini ada jerawat beruntusan. Apakah ganti paket yang khusus jerawat dan beruntusan?
Oke, 2 bulan ini gampang banget timbul jerawat dan beruntusan. Oke, jadi sebelumnya pakai LC. Jadi LC itu krim yang untuk mencerahkan atau untuk kulit normal. Kalaupun sekarang jadi ada jerawat dan beruntusan, ya memang harus diganti. Jadi untuk sementara konsultasi lagi dengan dokter, diberitahukan seperti apa beruntusan dan jerawatnya. Nah, ya pastinya akan ke yang krim yang untuk jerawat dan beruntusan gitu. Sembari dokter nanti akan menggali faktor apa saja yang membuat jerawatnya itu muncul gitu. Bisa faktor eksternal atau bisa faktor internal juga, seperti itu tadi, hormonal imbalance atau stres mungkin ya, ataupun hal-hal yang lain, kosmetik, bedak dan lain-lain gitu. Jadi kita sembari menggali apa saja faktornya, ya memang untuk krimnya juga pakai yang untuk jerawat dulu ya. Nanti kalau sudah mulai normal, sembuh, nggak ada jerawat, nggak ada beruntusan, boleh kembali ke krim yang normal lagi, yang untuk mencerahkan. Nah, oke, ini pertanyaan terakhir dari Mbak Sansan. Dok, kalau bikin muka langsung glowing gitu pakai produk apa? Nah, ini pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan ya. Dan kita juga nggak akan bosan-bosan untuk menjawab. Nah, jadi glowing ya. Glowing itu persepsinya kulitnya cerah ya, terbebas dari problem kulit seperti flek, jerawat, terus shiny, yang moist, kelihatan moist, mengkilap kayak gitu ya. Sama ya persepsinya tentang glowing. Langsung glowing. Nah, kalau basicnya kulitnya nggak seperti itu, contohnya basicnya tuh kusam, kasar, ada flek, pori-pori besar kayak gitu ya, itu nggak bisa instan gitu. Jadi kalau di Hayu, karena krim-krim kita nggak lama kok hasilnya, mungkin sebulan udah kelihatan. Cuman kita bukan tipe krim yang instan atau treatment yang instan. Karena kenapa? Karena kulit itu butuh proses juga. Dia awalnya seumumnya kusem, pori-pori besar kayak gitu, kerut ya, flek, mungkin dia sel-sel kulitnya itu masih kualitasnya jelek gitu, kolagennya juga nggak bagus ya kan, hidrasinya juga nggak bagus, terus barrier kulitnya juga masih nggak intact barrier. Jadi kulit itu kalau dia lapisan kulitnya itu bagus, utuh, metabolisme di dalamnya itu juga bagus. Kalau itu nggak bagus, kita butuh untuk memperbaikinya. Jadi memperbaiki sel kulit matinya harus dibersihkan, kolagennya harus dirangsang lagi, hidrasinya harus diperbaiki, terus barrier kulitnya harus dibuat utuh agar tidak terjadi penguapan dari dalam sel keluar sehingga membuat kulitnya menjadi dan itu butuh waktu. Kalau ingin lebih cepat memang treatment dan produk, tapi yang bisa kita lakukan adalah produk dulu dan butuh waktu, paling enggak ya 2 minggu sampai 1 bulan lah bila rutin pakai produk kita. Tetapi memang kalaupun ingin lebih cepat, itu pasti produk-produk yang dia ada respon, seperti ngelupas agak merah dulu, karena memang kita berfungsi untuk ngangkat sel dulu, sel kulit matinya yang cukup tebal dan agresif, kita butuh angkat sehingga ada respon kelupas itu tadi gitu. Ataupun kalau treatment kita lakukan peeling juga, jadi agak ngangkat sel kulit mati. Efek peeling kadang juga ada ngelupas juga sih, ada merah dan ngelupas juga. Nah itu, jadi pakai produk, kalaupun produk kita tergantung dari problem kulitnya seperti apa. Oleh karena itu bisa konsultasi dengan dokter, nanti akan dipilihkan krim pagi dan krim malam. Dan kalau bisa lengkap ya, kalau pengen cepet bagus, lengkap produknya mulai dari facial wash, toner, serum, krim pagi, sunblock, krim malam, atau moisturizer. Kenapa? Karena krim-krim yang lain seperti sabun, toner, sunblock itu sangat mempengaruhi hasil juga. Contohnya kalau kita itu ada facial wash normal ya, itu ada kandungan AHA-nya. Jadi lactic acid-nya itu sama kayak peeling, tapi yang dipakai daily. Nah itu bedanya mungkin facial wash-nya Hayu dengan facial wash-nya di luaran. Ya jadi kita ada AHA-nya. Nah itu juga
selain facial wash itu ngangkat kotoran, juga ngangkat sel kulit mati loh gitu. Jadi bikin kenyal dan cerah juga. Terus toner juga menyeimbangkan pH ya. Terus krem pagi, krem malam, pasti dokter akan memilihkan sesuai dengan problem kulitnya. Terus kenapa kok kita juga pakai serum? Karena disitulah letaknya vitamin masuk gitu, nutrisi-nutrisi lain yang dibutuhkan oleh kulit masuk. Jadi memang harus lengkap. Dan yang wajib juga adalah sunblock itu pasti, karena sinar UVA, UVB itu juga merusak kulit, sehingga harus kita stop juga gitu. Jadi kalau bisa lengkap, itu yang lebih cepat membuat kulit kita glowing. Tapi kita bukan cream whitening instan, tetap butuh waktu, tetapi kita sesuaikan dengan kebutuhan kulitnya gitu ya. Ya, semoga bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Semuanya ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab, bisa nanti disampaikan. Yang jelas saya ingatkan lagi ya, promo bulan ini ada produk home treatment 10% diskonnya, untuk member diskon 10%, untuk yang ulang tahun diskon 25% untuk produk. Terus sama free merchandise untuk transaksi di atas 200.000 dapat hand sanitizer, dan di atas 400.000 nanti dapat hand sanitizer dan masker dari Sritex. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang masih belum terjawab. Masih banyak banget. Mohon maaf ya. Oke, kita bisa lanjut lagi minggu depan insya Allah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.